nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke baik, selamat siang Mace Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini melanjutkan kebersamaan kita di Sriwijaya Siang pecah biasa di jam 11 sampai jalan kaki di jam 12 siangnya. Jadi kita kembali di program Loka Kita Obrolan UMKM. Di kesempatan edisi hari ini Senin tanggal 14 Maret 2025. Jadi kita bakal ngomongin banyak soal salah satu makanan yang sangat paling banyak dijual di Palembang. Dan juga sudah bikin nama kota Palembang terkenal juga. Dan kita pasti sudah hafal dengan makanan yang siko ini, yaitu pempek Mace Bica ya. Dan kali ini kita bakal bersama dengan ada kawan-kawan dari staf pempek Umi Iva. Oke baik Mace Bica, langsung baik kita kenalan. Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, bagaimana perjalanan tadi ke Perempat? Rempong sedikit. Kenapa tuh rempongnya macet ya? Wih. Orderan liburan lebaran. Wah luar biasa. Jadi masih tetap lancar ya sampai dengan saat ini. Baik, luar biasa. Nah ini ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu ya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Mbak Lastri dan juga Mbak Ide Bagus. Panggilannya Ide aja. Ide aja. Oke baik. Nah ini mengenai pempek Umi apa ini kita pengen tahu adonya sejak kapan tuh? Mungkin agak dekat dikit dari mic, suaranya tidak metu. Kalau pempek Umi Fa itu sebenarnya kalau di cabangnya yang pertama kali itu di Tanjung Enim. Oh di Tanjung Enim, waduh. Lebih tepatnya daerah apa, dusun apa itu? Enggak dusun di Oh di kota ya. kota Tanjung Enimnya langsung. Oh di situ. Ini baru sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tapi kalau di Tanjung Enim sejak tahun berapa tadi? Kurang lebih 10 tahun. Waduh, udah lama. Ini ownernya siapa nih kalau buat di pempek Umi apa? Yang pempek Umi Fa. Oh, Umi Fa. Pakai spasi pempek Umi Fa. Umi Fa. Siapa tuh ownernya tuh? Ownernya Desi, kebetulan itu adik kandung. Oke. Desi Kartinasari. Kayaknya lagi nonton juga ya. Selamat siang kita sapa buatnya owner kita ya, ada Cek Desi. Sekarang lagi di mana tuh? Di Tanjung Enim. Lagi di Tanjung Enim. Dia masih banyak orderan menjelang liburan lebaran ini kan. Oh, jadi bawa oleh-oleh. Ya, jadi nggak bisa. Jadi Diwakili sama baik dah ya. Oke, dan pempek Umi Fa ini kalau di Tanjung Enim 10 tahun, kalau di Palembang 2 tahun setengah ya. Kita pengen tahu yang paling eksis itu Tanjung Enim atau Palembang? Tanjung Enim. Oke. mungkin banyak pendatang. Itu. Banyak orang yang bekerja di tambang. Hmm. Banyak dari luar kota Palembang. Oke. Jadi kalau dia mau mudik-mudik keluar kota itu pasti bawanya pempek. Bawanya pempek pasti. Jadi pasarannya memang di situ untuk target penjualannya sama untuk sekitar di situ ya. Iya. Tidak pakai online itu nah. Online juga Kak. Online juga ada. Baik. Nah kalau dari kalian berdua kita pengen tahu juga mengenai pempek Umi Fa ini bagaimana ini? Ada sejarahnya atau istilah itu bukan sejarah juga sih, kayak gimana sih cerita awal tegaknya itu, atau si owner tadi itu pernah begawe dan akhirnya resign karena memang memilih lebih fokus untuk jualan atau mengelola bisnis Umi Fa ini, atau memang sudah diniatkan sudah lama kayak itu untuk buka pempek Umi Fa ini? Kalau adik kakak itu nggak diniatin sih. Aha. Dari awal dia tuh karena memang bukan Pebisnis ya. bukan pebisnis juga. Aha. Karena dia dulu kan jahit. Oh malah jahit dulu. Nggak nyambung sama sekali dengan Aha. udah apa tuh namanya basic dia. Basic. Tapi kalau untuk hobi masak mungkin enggak? Si Mbak Desi itu tadi. Dia memang hobi kuliner kali ya.
Oh, makan gitu kan. lebih tepatnya hobi makan ya, bukan hobi masak ya. Jadi coba-coba Aha. kan bikin untuk sendiri untuk keluarga kan. Mhm. Dicoba kan dicicipin sama keluarganya. Heeh. Ternyata enak. Ternyata enak. Nah, ujung-ujung ada yang order. Wah, itu. Itu pada saat itu dia sudah stay di Tanjung Enim Iya, atau masih di Palembang? oh sejak nikah dia stay di Tanjung. Oh, jadi nikah pindah ke Tanjung Enim ikut suami. Akhirnya yang tadinya hobi makan, ujung-ujungnya belajar masak, jadilah pempek Umifa ini tadi ya. Oke. Nah kalau Cek ide bagus kayak mana nih untuk di Umifa ini? Sepengalamannya yang paling enak yang mana tuh pempeknya? Walaupun sebenarnya enak galau ya. Kalau favorit saya di Aha. pempek Umifa ini paling sukanya pempek kulit sama adaannya. Oh pempek kulit sama adaan. Mungkin yang lagi nyaksikan ke tayangan YouTube kita Pacak di Jingok ya. Tapi semuanya enak kok. Ah lemak galau. Lemak Apalagi- galau. Kan murah juga terjangkau ya. Murah, ukurannya besar juga. Boleh dong dikasih angka sedikit kalau di dalam apa tuh kita nyebutnya? Nah yang itu Ya, di vakum ya. di vakum. Vakum ya. Mhm. Nah kalau yang di vakum ini berapa regonya untuk satu paket? Tetap 1000-an Kak. Oh, 1000-an. Ini si 25 harganya tetap harga 25.000. Oh jadi dihitung satuan ya? Iya. Bukan paketan kayak itu bukan? Nah, makanya kami harganya murah biar untuk ini kan banyak orang jual lagi Kak. Aha. Dan juga daya tahannya lumayan cukup lama juga ya kalau pempek di vakum ini dan mengenai ketahanan kalau dari kalian yang sudah berkecimpung atau menggeluti dunia pempek ini, pempek yang di vakum ini bertahan cukup lama atau cuma berapa jam kayak itu? Kalau di perjalanan bisa sampai 3-4 hari. Oh lumayan lama juga ya. Itu dengan suhu ruangan. Suhu ruang. Oke. Asal vakumnya benar-benar rapat kayak itu ya. Iya betul. Oke baik. Kalau terbuka dia agak awet. Oh, Ada angin kan. Jadi itu untuk menjaga ketahanannya juga ya ternyata di vakum itu. Dan selain itu yang ada di sebelahnya itu pempek yang sudah jadi galau sudah. Coba maksudnya itu yang sudah siap makan gitu. Siap makan. Karena Kalau udah yang digoreng. maaf, Kak, kalau yang Aha. ini lebih untuk kalau kita untuk mau jual keluar kota tuh yang Oh. di vakum. Kalau untuk di Palembang Enak yang di langsung vakum tuh juga ya. nggak apa-apa, iya. Karena nak dimakan langsung kan. Iya. Dan selain itu untuk apa namanya itu pengiriman dari Palembang ini sudah ada juga keluar kota. Aduh. Aduh, ke daerah mana tuh biasanya? Pelanggannya? Kalau saya sendiri tuh banyak customer dari Batam, Oke. Jakarta. Kalau Mbak Ide Bagus ini sebagai resellernya. Iya, Oh, itu. reseller yang Dia kalau pulang kampung ke Batam iya, pasti bawa ribuan saya. Wah, jadi asli Batam atau uang Palembang begawi di Batam itu? Saya itu aslinya orang Bengkulu, tinggal di Palembang, Oke. dan juga pernah tinggal di Batam. Wah, agak rumit ya perjalanan. Iya. Dari Bengkulu ke Palembang, akhirnya ke Batam. Iya, nanti ke Batam lagi. Ke Batam lagi. Iya, Coba insya respon Allah. orang Batam ketika menikmati pempek. Alhamdulillah responnya lumayan bagus Kak. Kemarin waktu 3 minggu yang lalu kan saya ke Batam sama anak-anak kan. Oke. Nah itu saya bawa pempek ini sekitar 3.000 ya. Oh, 3.000 pieces. 3.000 pieces. Waduh, Itu banyak ya. teman-teman saya bilang enak, kuahnya kental, ukurannya. Cuko dah itu. Iya. Pakai cuko maksudnya bukan Orang kuah ya. Batam tuh banyak ngomongnya Oh, kuah. iya beeda dengan kita di sini Iya, ya. kalau di sini cuko. Oh, nyebutnya kuah. jualan kemarin dia di bagasi sampai lewat sampai itunya timbangannya. Oper ya? Oper. Aduh. Iya. Udah apa-apa lah pengalaman dah ya. Iya. Supaya kaget kalau memang sudah makin banyak yang pesen sudah tahu kan kayak Iya. mana ukuran dan juga timbangan dari bagasi itu tadi. Nah kalau di Batam ini kayak mana teknik untuk promosinya sampai 3.000 pieces pun habis pempeknya? Di Batam itu ya Kak ya kan banyak yang bekerja di ini Aha. PT-PT. PT. Jadi kan saya kerahkan ponaan-ponaan saya yang kerja Aha. di PT itu untuk Jadi jual promosinya ya? jadi reseller saya kan sudah jadi reseller ini kan terus saya nyari reseller lagi Aha. gitu di Batam. Tapi bener dah katanya kalau pempek Palembang dibawa ke luar kota regonya Iya, saya pacak ditinggi ke Mbak Tena. iya saya tinggi. 50.000. Iya. Jadi 100% itu dapat. Waduh, ini memang peluang bisnis juga ya di situ ya. Iya, karena kan bawanya juga berat, Oh, itu Kak. benar. Iya. Sesuai lah ya, apalagi Iya. tadi pakai bagasi juga. Iya. Belum lagi kita nak pakai packagingnya juga kan. Iya, nyampe Batam juga Aha. kan mau dikasih ke orangnya juga. Oh, itu, tuh, ada tuh. ada yang ngambil sendiri di rumah kita, tapi ada juga yang minta antar. Oke. Nah, ini kalau buat apa namanya tuh perjalanan jauh selain di Pakum ini
packaging khusus dah kayak itu, kayak dimasuki dalam gabus kayak itu atau di dalam apa ya, kedap yang lebih kedap lagi wadahnya kayak itu, tidak ya? Tidak. Biasa, cuma kalau yang jauh 3 hari itu kasih bubble wrap aja. Oh, bumper ya tambahannya di situ. Jadi ketika datang langsunglah masuk ke freezer kayak itu. Iya. Tambah lama ya dia tahannya ya. Aha. Dan kalau paling best seller untuk di Batam itu pempek mana primadonanya oleh masyarakat di situ? Kalau di Batam itu kayaknya orang Batam suka semua, Kak. Galak-galo ya? Iya, Oh, sama galak-galo. cak aku makan apa be galak ini. Iya, tapi ada juga yang enggak galak kulit. Oh, udah Tapi galak kulit. cuma beberapa orang aja yang enggak galak kulit. Pernah ada dialog dengan masyarakat Batam terkait dengan pempek, misal Cek, masanya pakai apa nih bahannya kayak itu. Mereka menjadi kepo, pengen tahu, dan akhirnya ada yang pacak bikin juga di situ, ada enggak? Ada, tapi empek-empek di sana itu tidak cak empek kita di Palembang. Kenapa tuh Kak. perbedaannya Beda tuh? ikannya mungkin. Oh, beda ikan. Iya. Di sana ikan terbatas ya atau kayak Di apa situ tuh? tuh iya, Karena kan terbatas. daerah laut juga kan situ kan. Ikan laut yang banyak di sana. Oh, banyak itu. ikan Kalau laut. kita kan ikan sungai Ikan kan. sungai yang lebih Nah. pasnya tuh. Aha. Jadi memang apa namanya untuk pempek ini yang paling beda itu dari pempek Palembang itu iwaknya itu tadi ya. Iya, di iwaknya itu. Pernah nyoba pempek Batam langsung nih Mbak Ide Bagus? Pernah sih, tapi Aha. ada juga yang enak tergantung Tempat ya. tempat dan tergantung harga kan. Aha. Di Batam itu yang harganya mahal enak. Oh, Malah itu. hampir sama rasanya dengan di sini. Mungkin itulah sudah kelas toko lah ya. Iya, heeh. Toko nama besar gitu. Kalau di Palembang kan sebenarnya di pinggiran pun ada yang enak. Palembang Iya, itu 2.500-an kayak sudah enak itu. 3.000 juga sudah banyak itu. Yang 1.000 juga enak Kak, kayak punya kita ini 1.000 Oh, iya, enak pasti. banget loh ini. Terus kalau pesan untuk di pempek Umi Fa ini paling banyak itu pelanggan untuk apa nih? Makan langsung atau acara atau itu tadi paketkan oleh-oleh gitu. Tergantung sih, kalau Paling banyak mungkin. Lebaran kemarin ya banyak dimakan langsung. Mhm. Tapi kalau pas musim mudik Lebaran itu banyak Oleh-oleh. juga Untuk oleh-oleh itu tadi ya. Dan biasanya kalau pempek Umi Fa ini memang sudah ada tokonya atau kita online? Sudah ada toko kok di Tanjung ini. Tanjung ini kalau di Palembang Palembang ini Sukawinata. online ya. sebenarnya rumah Pasti tuh kami sudah datang. berbentuk ruko, cuman belum ini karena Ah. keasikan dengan online. Nah, ini ngomongin soal dunia online, menurut kalian lebih efektif kita dijual langsung atau di offline malah justru untuk saat ini? Penjualannya secara omset lah ya, Kayaknya lebih ke online. 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 Kayaknya Karena dia online. cepet, apalagi kan sampai keluar kota. Mhm. Jualannya sampai ke Pulau Jawa gitu kan. Aha. Online sama mulut ke mulut. Oh, mulut ke mulut. Karena biasanya promosi mulut ke mulut itu kayak lebih efektif ya. Iya. Dan karena itu rasa tadi. Ya, rasa Karena itu tidak kita akan ini bohong. Kak, kita nih pelanggan kita banyak juga di daerah jalur. Oh, daerah jalur Nah, itu kan- Banyuasin. Iya. Hmm. Setiap tahunnya itu kita bisa sampai 5.000-an ya. 5.000 pieces. Waduh, Iya. banyak tuh. Itu momen apa tuh? 5.000 pieces, tapi kalau kita kan ngirimnya kayak gini Iya, kalau ke bentuk jalur. frozen kan. 25. Ini bisa berapa saya biasanya? 25 dan 1.000. Tetap ya. Karena memang pempek Rp1.000 di mana lagi kalau bukan di Umi Di apa jalur ya. itu udah terkenal sekali kalau di jalur ini Uh-uh. pempek Umi Pipa ini. Jadi kalau buat di jalur itu kenapa tuh bisa rutin pengiriman sampai 5.000 pieces itu ada momen tertentu atau memang di situ ada reseller lagi atau memang masyarakatnya doyan pempek Umi Fa kayak itu? Karena ini sahabat saya ini Oh. tinggal di sana. Oh, tinggal di situ. Orang jalur. Oh, itu. Jadi kalau buat di Palembang ini yang di Sukawinatan tadi cuma sekedar dapurnya atau kayak apa Iya, tuh? dapurnya. Saya juga tinggal di situ. Ya, kita Jalur tinggal di Palembang situ. deket, jadi kami bisa PP aja. Oh, iya lewat Tanjung Api-Api ya. Oke, baik. Jadi kalau begitu ada pesanan Eh, ke Sukawinatan, masak dulu di situ, Ya. baru bawa ke jalur lagi. Ayo, deket kan itu? Dekat. Paling setengah jam. Ya, kurang lebih. Kurang seperti lebih 40 kalau di menitan. 45 menitan kalau nggak salah di situ kan. Oke, baik. Dan tadi kan disampaikan bahwa Mbak Ide Bagus ini sebagai resellernya. Iya, betul. Artinya ini membuka peluang bisnis juga nih Iya. untuk siapapun yang punya waktu, yang punya keinginan pengen menambah income masukan, boleh menjadi reseller pempek Umi Fa. Biasanya tuh kayak mana tuh peraturan atau poin-poin syarat lah ya kita nyebutnya ya awamnya, syarat untuk menjadi reseller di pempek Umi Fa ini biasanya tuh. Nggak ada sih Kak. Aha. Biasa aja kalau dia mau jual, tinggal dia posting,
kabarin ke kita mau berapa pieces kan. Kayak itu, Nanti Be. kita kirim. Dia dari Palembang juga, asal dia tinggal di Palembang mau kirim ke Jakarta, Bandung atau kemana, kita yang ngirim kan. Dia tinggal WA ke kita aja, ke admin kan, mau berapa pieces, kirim alamatnya gitu. Jadi dak kate yang cak uang tuh biasanya tuh minimal pesan dulu sekian juta kayak itu enggak ya? Enggak. Kalau dia banyak, ya memang harus kabarin 2 hari sebelum pengiriman kalau mau dikirim keluar kota. Tapi kalau buat harian menerima orderan paling banyak berapa tuh? Untuk reseller atau untuk pembeli? Ratusan mungkin Ratusan sampai ribuan kita bisa. dalam satu hari itu ya. Dalam 1 hari. Walaupun dadakan Bisa. bisa ya di situ. Kalau buat tim proses pembuatannya itu ada berapa tim di dapur untuk saat ini? Kalau yang di yang di Palembang. Di Palembang dulu di mungkin. Palembang dulu mungkin ada 3-4 tim. Kalau di Tanjung ini lebih banyak lagi situ ya. Lagi. Dan di sini resepnya siapa nih yang sudah pegang? Walaupun sebenarnya pempek nih